Apakah benar? Mungkinkah waktunya memang sudah tiba? Apakah benar sekarang kita sedang menyaksikan awal dari akhir dari seorang Jokowi? Inikah babak penutup dari sepak terjang Pak Jokowi di panggung politik kita? Sakit kulit menimpanya. Ini benar-benar Wanita cerdas ini bongkar daripada sakit Jokowi, imbas daripada kesalahan-kesalahannya di masa lalu yang menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Tentunya korupsi besar terjadi di era Jokowi. Tentunya apakah Jokowi akan berakhir dengan sakit, teman-teman semuanya? Kita saksikan dulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe MPH channel teman-teman semuanya. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Apakah benar? Mungkinkah waktunya memang sudah tiba? Apakah benar sekarang kita sedang menyaksikan awal dari akhir dari seorang Jokowi? Inikah babak penutup dari sepak terjang Pak Jokowi di panggung politik kita? Sakit kulit menimpanya. Ini benar-benar seperti penanda yang telah digariskan oleh alam kepada kita. Sekarang dia ditinggalkan mereka-mereka yang sudah menjerumuskannya dalam petaka politik ini, yang membuatnya tampak begitu rakus kekuasaan. Sekarang gak ada lagi tokoh yang mau pasang badan. Gak ada lagi yang mau membela Pak Jokowi di saat putranya menghadapi ancaman diturunkan dari jabatan wakil presiden, di saat ijazah kuliahnya dituding palsu, dan di saat sekarang menantunya diintai aparat Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Jokowi sekarang harus menghadapi semua itu sendirian di tengah-tengah sakit kulit parah yang dideritanya. Apakah ini benar? Apakah ini pertanda? Apakah benar kita sedang menyaksikan awal dari akhir dari seorang Jokowi? Semua kekuasaan ada batas dan ada akhirnya. Pertanda akhir kekuasaan dari Pak Jokowi, penanda kalau akhir kisah kekuasaan Pak Jokowi adalah keterpurukan dan keterhinaan. Semuanya sudah tampak di depan mata kita. Kita tahu hal ini bakal datang. Kita tahu Pak Jokowi nggak mungkin menghindari takdirnya. Tapi ternyata babak akhir dari Pak Jokowi ini terjadi begitu cepat, dalam senyap dan seperti tanpa perlawanan. Di tengah semua kemunduran yang dialami Pak Jokowi tiba-tiba terkena sakit kulit yang parah. Orang yang dulu sangat bugar ketika memimpin negeri, yang selalu energik, bergerak ke sana kemari, pekerja keras yang nggak pernah letih dan nggak pernah sakit berkat konon rajin minum jamu, tiba-tiba dia jatuh sakit kulit yang parah dan nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Uniknya, konon Pak Jokowi jatuh sakit alergi kulit ketika berada di Tanah Suci Vatikan, rumah dari para rohaniawan. Pastinya, desas-desus pun beredar. Analisa spiritual bermunculan. Mungkinkah daya magis Pak Jokowi luntur ketika dia berada di tempat suci seperti Vatikan? Ini salah satu spekulasi yang muncul di benak banyak orang. Dan sekarang, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menutup kisah akhir dari Pak Jokowi ini dengan baik, tanpa banyak huru-hara dan tanpa mengorbankan rakyat? Bagaimana kita memberi jalan keluar buat Pak Jokowi dari keterpurukan politik yang sudah dibuatnya sendiri? Bagaimana kita bisa menunjukkan jalan padanya buat mundur dan pamit dari dunia politik dengan baik dan benar-benar pensiun? Jokowi sakit dan strategi politik simpati, sang raja drama. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Power PR Indonesia. Permainan drama tingkat tinggi. Di era demokrasi pencitraan, ketika kebenaran bisa dikaburkan oleh narasi, dan kesalahan bisa dimaafkan lewat air mata, Indonesia sekali lagi diperhadapkan pada permainan komunikasi tingkat tinggi. Kali ini, tokohnya adalah Jokowi. Dan naskahnya adalah tubuh yang tampak lelah, wajah yang terlihat sakit, dan gestur yang dibuat seolah sedang menderita. Pertanyaannya, apakah ini kenyataan? Atau strategi untuk menutupi jejak panjang kegagalan dan dosa kekuasaan? Pencitraan Jokowi sejak 2014. Sejak awal tampil ke publik nasional, Jokowi sudah dikenal sebagai Raja Pencitraan. Dari belusukan, memakai baju lusuh, naik motor, membagikan sembako, hingga menangis di depan rakyat, semuanya dikemas dalam format kamera siap tayang. Dan kini, setelah 2 periode menjabat, ketika rakyat mulai sadar akan kerusakan yang ditinggalkannya, Jokowi justru tampil lemah. Wajahnya keriput mendadak,
Badannya kurus, matanya kosong, tubuhnya seakan tak sanggup berdiri. Apakah ini bagian dari takdir? Ataukah bagian dari naskah? Strategi politik simpati. Dalam dunia komunikasi politik, dikenal istilah politics of sympathy, yaitu strategi menciptakan citra bahwa seorang tokoh adalah korban, bukan pelaku. Dalam posisi korban, simpati publik otomatis mengalir. Rakyat akan berkata, kasihan dia sudah tua. Dia cuma dijebak oleh orang-orang di sekitarnya. Inilah yang diduga sedang dimainkan oleh Jokowi dan tim public relations-nya. Sakit bukan disembunyikan, tapi dipamerkan. Wajah lemah bukan ditutupi, tapi dijadikan poster. Gestur goyah bukan dikoreksi, tapi dipotret dan disebar. Tujuan strategi ini, apa yang ingin dicapai dari narasi sakit ini? Membalik persepsi publik, dari presiden yang gagal menjadi manusia biasa yang perlu dimaklumi. Meredam kritik, rakyat jadi sungkan mengkritik pemimpin yang terlihat menderita. Menghapus jejak dosa, kesalahan besar seperti utang triliunan, kerusakan demokrasi, dan korupsi sistemik perlahan dianggap sebagai kecelakaan. Mewariskan kekuasaan dengan empati, supaya rakyat memaafkan Gibran sebagai anak dari bapak yang tersiksa. Fenomena pemaafan massal. Kita sedang melihat satu eksperimen komunikasi besar, mengelola opini publik lewat rasa kasihan. Dan kita sudah pernah melihat ini dalam berbagai versi. Di era Soeharto, wajah tua dan sakit digunakan untuk menghindari pengadilan. Di era Megawati, tangisan dan kesederhanaan digunakan untuk mengaburkan kebijakan. Di era Jokowi, narasi kelelahan fisik dipakai untuk menutup 10 tahun kehancuran moral. Dalam semua kasus itu, public relations bermain di medan paling berbahaya, perasaan rakyat. Dan terus-menerus bermain dengan etika dan integritas, tidak peduli dengan kemarahan Tuhan Yesus Kristus. Kebohongan lama dibungkus dengan narasi baru. Selama 2 periode pemerintahannya, Jokowi diduga telah menutup-nutupi berbagai kejahatan struktural. Korupsi bansos, pembiaran tambang ilegal, utang luar negeri membengkak, kerja sama strategis tanpa pengawasan, dan antara intervensi MK untuk meloloskan Gibran, lemahkan KPK dan penegakan hukum. Semua ini ditutupi dengan satu teknik, mengatur emosi rakyat. Tampak lemah, bukan berarti bersih. Ada narasi licik yang sedang dibangun, kalau orang sudah tua dan terlihat sakit, berarti dia bukan penjahat. Ini narasi yang berbahaya, karena sejarah membuktikan. Hitler pun sakit di akhir masa kekuasaannya. Soeharto juga sakit ketika dituntut ke pengadilan. Nicole Ceausescu terlihat tenang sebelum digulingkan. Kejahatan bukan ditentukan dari postur tubuh, tapi dari rekam jejak. Peran public relations di balik semua ini. Public relations PR, dalam konteks kekuasaan bukan sekadar urusan citra, tapi urusan persepsi publik, psikologi massa, dan manipulasi opini. Dalam kasus Jokowi, public relations digunakan untuk membuat rakyat melupakan data, membuat rakyat lebih percaya pada ekspresi wajah daripada angka, membuat rakyat melihat kelemahan fisik sebagai kelembutan hati. Padahal kenyataannya, tidak ada pertobatan, tidak ada pengakuan, tidak ada permintaan maaf. Peran media dan pemuja kekuasaan. Media-media arus utama ikut menari dalam irama ini. Mereka memotret Jokowi dari sudut lemah. Menulis narasi, Pak Jokowi kelelahan demi rakyat. Tidak pernah bertanya soal kejahatan yang belum dijawab. Sebagian influencer dan pendeta juga ikut membela, seakan-akan membenarkan segala yang dilakukan presiden karena alasan manusiawi. Padahal kejahatan sistemik tidak boleh dimaafkan hanya karena seseorang terlihat letih. Kembali ke inti masalah. Kita tidak sedang bicara soal sakit atau tidak sakit. Kita sedang bicara tentang strategi pencitraan untuk melindungi kekuasaan dari akuntabilitas. Ketika rakyat ingin tahu kemana uang mereka, muncul narasi, Pak Jokowi sedang lemah. Ketika publik bertanya soal pulau yang dijual, muncul video presiden terbatuk. Ketika mahasiswa menuntut transparansi, muncul narasi, Bapak sudah terlalu lelah. Apakah semua ini kebetulan? Apa kata Tuhan Yesus Kristus tentang strategi ini? Alkitab sangat jelas. Sebab dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Bukan dari wajah, bukan dari baju, bukan dari ekspresi, tapi dari buah hidupnya. Dan buah kekuasaan Jokowi selama 10 tahun adalah utang ratusan miliar dolar, pengkhianatan konstitusi, pelemahan lembaga hukum,
Kebangkitan oligarki tambang. Ini bukan buah dari pemimpin yang jujur. Ini buah dari sistem yang busuk. Apa tindakan rakyat? Rakyat harus peka. Jangan tertipu drama. Jangan dikaburkan oleh narasi simpati. Tindakan konkret. Tolak pencitraan sebagai alat politik. Dorong audit total terhadap warisan Jokowi. Tegakkan keadilan tanpa melihat kondisi fisik. Jangan percaya pada politik air mata. Kita harus berpikir seperti bangsa yang dewasa. Bukan bangsa yang gampang dibujuk. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Matius 10 ayat 38. Artinya, pemimpin sejati bukan yang pura-pura menderita, tapi yang rela disalib karena kebenaran. Jokowi bukan korban. Ia adalah arsitek dari sistem yang rusak. Dan Tuhan memanggil kita bukan untuk diam, tapi bersaksi, bersuara, dan berdiri bagi keadilan. Penting, wajah lelah Jokowi bukan akhir dari cerita, tapi bisa jadi awal dari pertobatan bangsa ini, jika rakyat membuka mata. Strategi belas kasihan tidak bisa menutupi skandal. Drama sakit tidak bisa menghapus utang moral. Kini saatnya Indonesia bangkit, dengan terang kebenaran, dengan mata iman, dan dengan keberanian yang lahir dari Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya terang yang bisa mengalahkan bayangan pencitraan. Kita lihat saja teman-teman semua akhir hidup Jokowi seperti apa. Yang penting sekarang ya kita sebagai umat Islam ya kita cukup mendoakan yang baik-baik saja kepada Jokowi ya. Walaupun kita tahu bahwasannya Jokowi itu adalah orang yang sangat-sangat luar biasa licik teman-teman semuanya. Bayangkan anaknya Gibran dijadikannya wakil presiden dan Prabowo harus membalas budi kepada dirinya. Bayangkan teman-teman, belum lagi kasus-kasus korupsi lain ya seperti itu. Sekian, assalamualaikum.